Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, perkenalkan nama saya Usnur Aziza. Saya Yoga Pratama Putra. Saya Ferdinand Ramadhani. Saya Ahmad Sidi. Saya Muhsin Nahdi. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja SISO, SIPO, dan PIPO. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Di sini saya Sidik akan menjelaskan teori sederhana mengenai shift register. Jadi register ini adalah sebuah rangkaian logika sederhana yang terdiri antara itu 1 dan 0 ya, yang dimana itu digunakan untuk menyimpan data. Nah, register ini juga disebut dengan flip-flop ya, atau register 1 bit lah. Artinya apa? Jadi jika kita ingin menggunakan 1 bit data, kita butuh 1 register. Otomatis kalau kita perlu 4 bit data, maka kita perlu yang namanya 4 register atau 4 flip-flop. Di sini kita memerlukan 4 bit data, yaitu 1101. Nah, kemudian register ini digunakan yang pertama untuk menyimpan data, kemudian juga bisa menggeser data dan juga mengambil data, baik itu serial maupun paralel. Nah, ada 4 macam register. Yang pertama ada SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Di sini kita cantumkan itu hanya ada SISO, SIPO, dan PIPO. Apa sih SISO, SIPO, PIPO ini? Jadi SISO ini atau serial input, serial output, itu artinya masukan itu terdiri hanya 1 seri, kemudian keluarannya juga secara serial juga. Kalau SIPO itu inputnya secara seri, tetapi outputnya itu secara paralel. Kemudian kalau PIPO itu 4 bit data yang kita input itu secara paralel, kemudian outputnya juga secara paralel. Cara kerjanya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai SISO, SIPO, dan PIPO ini. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari SISO. SISO itu adalah serial input dan serial output, yang dimana dapat menerima data secara serial dan menghasilkan output secara serial juga. Di sini ada 1101 bit. Kita akan mengerjakannya dengan cara SISO. Ini kita clocking dulu, mendapatkan 1 bit data dari register 1. Karena ini outputnya, inputnya 1, dia mendapatkan 1 bit data. Lalu kita nonaktifkan inputnya, lalu kita clocking. Ini jadi register 1 jadi 0 dan register 2 nya jadi 1. Kita salah satu aja ID-nya gitu kan ya. Lalu kita Tiga-tiganya. nyalakan lagi inputnya, kita clocking lagi, Ini nih kayaknya kita mendapatkan bit 10 karena kita ingin mendapatkan kode bit 1101. Kita clocking lagi seperti ini. Kita sudah mendapatkan 1101 kode bit. Begitu cara kerja SISO. Sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian SIPO. Di mana di sini output masih terdiri atas 00 angka ya, belum kita isi gitu. Nah, SIPO adalah serial input parallel output. Baik, kita langsung saja ke cara kerjanya. Di sini kita ingin mengubah yang pertama ini menjadi angka 1. Tinggal kita ubah saja di bagian bawah sini, tinggal kita klik lagi, maka akan terisi 1 karena inputnya 1. Selanjutnya untuk menggeser ini kita hanya perlu mengubah bagian atas ya, dan mengklik bagian bawah. Nah, maka akan pindah. Setelah itu kita akan mengisinya kembali dengan angka 1.
Maka kita klik lagi, maka akan terisi seperti ini. Jadi 1010. Berarti kita tinggal kurang angka 1 lagi di depannya. Ini tinggal langsung aja kita ubah, tinggal klik bagian bawahnya, otomatis maka akan menghasilkan angka 1101. Jadi SIPO itu sistem kerjanya adalah menginput setiap angka secara satu-satu, tetapi nanti hasil dari output akan bersamaan keluar secara langsung seperti ini. Jadi hanya pindah-pindah saja, maka hasil akan mendapatkan 1101. Berbeda dengan SISO tadi. Kalau SISO tadi harus dilakukan secara 4 kali pengulangan, maka hasil akan mendapatkan 1101. Demikian yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini adalah untuk di bagian pipo. Bagian pipo ini memiliki input dan output di setiap rangkaiannya. Lalu, jika ingin kita dapat angka di 1101, kita harus ngubit di setiap rangkaian. Yang pertama ngubit itu dia harus angka 1, lalu yang kedua itu 1, yang ketiga itu adalah 0, yang terakhir itu adalah 1. Lalu kita clocking setiap bit dari rangkaian, pencet sekali, lalu dia akan dapat hasil seperti yang di atas, yaitu adalah 1101. Jadi seperti itu untuk pipo atau parallel in dan parallel out. Oke, baik. Jadi saya di sini akan memberikan kesimpulan dari penjelasan 3 teman saya tentang SISO, SIPO, dan pipo. Nah, SISO itu kan serial in dan serial out. Nah, dia itu bekerja dengan cara memasukkan dan mengeluarkan data secara berurutan. Jadi memasukkan data 1 bit dalam 1 waktu. Nah, sistem ini tuh cocok digunakan untuk transmisi data yang sederhana, namun memiliki kecepatan pemrosesan yang relatif lambat karena data yang diproses itu secara bertahap. Nah, sedangkan SIPO itu serial in dan parallel out. Nah, dia itu menerima data secara serial, tetapi mengeluarkannya secara bersamaan atau paralel. Jadi sistem ini nih berguna untuk mengubah data serial menjadi paralel sehingga efisien dalam proses konversi dan cocok digunakan dalam sistem yang memerlukan pembaca data secara cepat setelah mengirim serialnya. Nah, yang terakhir itu pipo, parallel in, dan parallel out. Nah, dia itu bekerja dengan memasukkan dan mengeluarkan data secara paralel. Nah, ini adalah metode yang paling cepat karena seluruh data yang diproses sekaligus. Pipo sangat cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, jadi segitu aja kesimpulan dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif.